"Dek, aku ini jadikan tumbal, Dek. Jadikan tumbal sama Pak Irwan." Begitu sampai di jalan raya, karena keadaan ini sudah tengah malam, Tony ini tanya, "Mau nunggu bis, Pak?" "Enggak, Dek. Mau nyari tangan saya." Begitu Tony ini ngelihat bapak-bapak ini nggak ada tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sebuah cerita kiriman dari Sobat Kembara yang bernama Reza. Sebelum masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, yuk subscribe sekarang juga agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kejadian ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2006. Kisah ini dikirim oleh Sobat Kembara yang namanya Reza. Waktu itu, di tahun 2006 itu, Reza ini masih duduk di bangku SMA, tepatnya di kelas 2 SMA, dan nama ayahnya Reza itu Pak Rizal. Nah, Reza ini punya Pak D yang kita sebut namanya Pak Irwan. Jadi untuk semua karakter di cerita ini kami samarkan atas permintaan dari Reza, dan mereka itu tinggal di salah satu kota kecil di Jawa Tengah. Nah, Reza ini cerita tentang masa lalu dari Pak D-nya yang waktu itu sempat dialami oleh Reza dan keluarga. Jadi ketika itu Reza ini tinggal bersama kedua orang tuanya dan satu orang adiknya. Dan ayahnya Reza punya kakak yang namanya Pak Irwan tadi. Kebetulan waktu itu memang ayahnya Reza ini sempat cerita kalau dulu ayahnya itu menikah di usia-usia 20-an. Sedangkan kakaknya yang namanya Pak Irwan ini menikahnya terlambat. Jadi baru menikah di usia 35 tahunan. Makanya ketika Reza waktu itu sudah duduk di bangku SMA, anaknya Pak D-nya ini yang namanya Pak Irwan itu masih kecil-kecil. Dan Pak Irwan ini punya 4 orang anak. Nah, di tahun 2006 itu, siang itu ketika Reza ini pulang dari sekolah, tiba-tiba melihat kok Pak Irwan dan istri juga anak-anaknya ada di rumahnya dan bawa barang-barang yang banyak. Ketika Reza ini masuk ke rumah, Pak D-nya itu bilang, "Sah, Pak D ini rencananya mau tinggal di sini. Ini masih nunggu ayahmu." Nah, karena waktu itu ayahnya belum pulang, masih ada di kantor, dan ketika sore hari si Reza ini dipanggil sama ayahnya, juga di situ ada ibunya Reza juga. Ayahnya cerita kalau Pak Irwan ini atau Pak D-nya Reza itu akan tinggal di sana karena beliau mengalami bangkrutan dalam usahanya, sampai-sampai rumahnya ini disita oleh bank. Nah, waktu itu ayahnya Reza bilang, "Tolong nanti bersabar kalau Pak D Irwan ada di sini." Jadi minta tolong, terutama Reza sama adik harus sabar. Nanti Pak D Irwan ini tinggal di lantai atas. Karena di lantai atas itu ada 2 kamar. Dan di depan kamar itu ada ruang keluarga dan ruang TV. Jadi rencananya Pak D-nya Reza itu akan tinggal di sana. Oke, waktu pun berlalu. Sampai sekitar 1 bulan, 2 bulan kemudian, mulailah ada muncul permasalahan-permasalahan. Terutama dari ibunya Reza. Jadi sering kali ibunya Reza itu merasa terganggu, sering menggerutu ke ayahnya. Gimana kok ini pengeluaran semakin besar, listrik, terus terutama untuk sembako dan kebutuhan sehari-hari ini terus membengkak. Sedangkan
Pak adenya Reza ini nggak juga bekerja. Satu kali itu pernah ditawari oleh ayahnya Reza untuk kerja serabutan, tapi Pak adenya ini nggak mau. Nah, karena waktu itu memang ayahnya Reza ini juga sungkan karena ini kakaknya sendiri. Ayahnya Reza ini coba menenangkan ibunya. Ibunya Reza ditenangkan, udahlah sabar aja dulu, sambil kita terus membantulah gimana prosesnya supaya kakakku ini nggak terus-terusan tinggal di sini. Aku juga berusaha untuk nyarikan pekerjaan, tapi ya gimana lagi. Nah, dari situlah mereka ini mulai merasa nggak nyaman, terutama Reza ini juga ngerasa nggak nyaman karena setiap kali Reza ini pulang sekolah, keadaan rumah ini selalu kotor dan barang-barang itu selalu berserakan oleh tingkah laku dari anak-anaknya Pak D-nya ini. Nah, sampai satu ketika Pak D-nya Reza ini, Pak Irwan ini tiba-tiba keluar dari rumah dan lama nggak pulang. Waktu itu ayahnya Reza ini sempat tanya ke istrinya Pak Irwan itu, tanya, "Loh, Mas kemana? Kok udah 2 hari nggak pulang?" Nah, katanya istri Pak Irwan itu, "Ya lagi ada kerjaan, katanya keluar kota." "Loh, tapi ini sudah 2 hari kok nggak pulang, nggak ngabari." "Ya nggak tahu, memang katanya kerjaannya jauh." Nah, ternyata sampai 1 minggu belum juga pulang. Baru di hari ke-10 pulanglah Pak Irwan ini pulang. Dan waktu itu ayahnya Reza itu sempat tanya ke Pak Irwan itu, "Mas, dari mana kok nggak ngabari? Tahu gitu kan saya bisa antar." Gitu. Nah, Pak Irwan bilang ke ayahnya Reza itu, "Nggak apa-apa dek, aku lagi cari kerjaan soalnya." "Oh iya dek, aku juga butuh ngomong sesuatu sama kamu." Ternyata sore itu Pak Irwan ini ngomong ke ayahnya Reza. Dia bilang dia butuh uang untuk sewa kontrakan rumah karena dia merasa sudah sungkan lah tinggal di sana. Dia pengen bawa keluarganya di satu kontrakan rumah 2 kamar, paling enggak dia mau tinggal di sana dan buka satu usaha di depan rumah. Nah, kebetulan di satu kampung itu jarak 10 rumah dari rumah Reza itu ada rumah yang dikontrakkan dan kebetulan kamarnya ada 2. Nah, disitulah Pak Irwan ini pinjem uang ke ayahnya Reza untuk ngontrak rumah itu. Dan Pak Irwan itu sempat bilang ke ayahnya Reza, "Dek, ini aku terakhir kali lah minta tolong ke kamu. Tolong aku dipinjamkan uang untuk ngontrak rumah. Selanjutnya aku mau buka usaha kecil-kecilan di depan rumah untuk nyambung hidup." Nah, karena ayahnya Reza ini juga nggak keberatan, ini kakaknya sendiri, ya sudah. Tanpa sepengetahuan dari ibunya Reza, dipinjamkanlah uang itu. Keesokan harinya langsung mereka pindahan menempati rumah kontrakan itu. Nah, beberapa hari kemudian, ayahnya Reza ini ngajak Reza, "Ayo, nak, ke rumahnya Pak D. Irwan." Jalanlah mereka ke sana. Ternyata mereka ini sudah buka satu dagangan di depan rumah. Istrinya ini jual minuman-minuman anak-anak, juga jual es-es untuk anak-anak kecil, goreng-gorengan di depan rumah. Memang usahanya kecil waktu itu, tapi cukup rame. Nah, begitu ayahnya Reza dan Reza ini masuk ke rumah kontrakan itu, karena waktu itu sudah hampir malam, ada anak-anaknya dari Pak Irwan ini yang tidur di ruang tamu. Jadi tidurnya berserakan, ada yang tidur di sofa, ada yang tidur di lantai. Waktu itu ayahnya Reza sempat tanya, "Loh Mas, kok anak-anak tidur di sini, kok nggak tidur di kamar aja?" "Enggak, kamarnya banyak gangguan." "Loh, yang mana?" "Yang di belakang." Lah, ayahnya Reza ini menuju ke kamar sebelah itu, ternyata kamar ini digembok. Kamar ini benar-benar digembok dan nggak dibuka. Muncullah kecurigaan, tanyalah ayahnya Reza, "Loh Mas, kenapa kok nggak ditempati? Kan sayang, sudah sewa rumah, ada 2 kamar, tapi kamar yang ini nggak ditempati." "Udah nggak apa-apa, itu loh si Dewi itu sering ngigau sendiri kalau pas tidur di sana, banyak gangguan." "Mas, kalau memang ada gangguan, manggil orang pinter atau ustadz. Sayang sudah sewa rumah 2 kamar, tapi ternyata yang satu nggak ditempati." Lah, di situ Pak Irwan itu terus berkelit, "Udahlah dek, nggak apa-apa, wis anak-anak lebih seneng tidur di sini rame-rame," gitu. Nah, dari situlah ayahnya Reza ini ngajak Reza pulang. "Ya udah, ayo sah, pulang sah." Ternyata begitu sampai di rumah, ayahnya Reza ini sempat ngobrol sesuatu dengan ibunya Reza. Di situ Reza ini dengar kalau ayahnya ini sebenarnya curiga juga dengan kakaknya itu. Kenapa kok sewa satu rumah tapi satu kamar digembok? Terus ketika ditanya terus-menerus seolah-olah mengalihkan pembicaraan terus. Tapi ya sudahlah, ayahnya Reza itu nggak terlalu berpikir yang aneh-aneh, nggak terlalu berpikir yang macam-macam.
Hari-hari pun berlalu sampai kemudian sekitar 2 bulan kemudian Pak Irwan ini beli satu kulkas untuk menyediakan es atau minuman-minuman untuk anak-anak. Di situ ayahnya Reza itu senang, wah mulai ada peningkatan usahanya. Ternyata beberapa bulan setelah itu mulailah usahanya ini berkembang. Jadi Pak Irwan ini mulai jual sembako dan usahanya ini semakin berkembang. Di bulan ketiga Pak Irwan itu sudah bisa sewa satu ruko yang letaknya ada di pinggir jalan raya, dan kebetulan jalan raya ini jalan provinsi. Kebetulan di sana ini melintas bis-bis antar provinsi dan benar-benar jalannya rame. Nah, Pak Irwan itu buka satu ruko di sana dan pekerjaannya ini kebanyakan diambil dari orang-orang di sekitar situ. Mulailah ayahnya Reza itu sempat senang karena ini kakakku sudah berhasil bangkit kembali ekonominya, jadi ikut senang juga. Nah, jalanlah usaha itu di satu ruko itu sampai kemudian ada satu peristiwa. Jadi waktu itu Reza ini baru pulang dari sekolah dan tiba-tiba suasana kampung ini rame. Loh, kenapa? Itu Pak Tri kesetrum. Kesetrum di mana? Ya itu lagi kerja, angkat-angkat beras, terus nggak tahu ada air yang tergenang, terus Pak Tri ini kesetrum, meninggal. Lalu disitulah ketika ayahnya Reza ini pulang, ayahnya Reza itu sempat shock juga. Loh, ini kok bisa ada kejadian kayak gini? Jangan-jangan nanti masku ini dituntut gara-gara kejadian ini. Ternyata ada saksi yang mengatakan memang Pak Tri itu memang benar-benar kesetrum. Dan ini kejadian yang benar-benar tidak terduga. Tiba-tiba ada air yang tergenang, terus Pak Tri itu lagi angkat-angkat beras dan kesetrum. Nah, dimakamkan seperti biasa, dan beberapa hari kemudian ternyata Putri ini, istri dari Pak Tri ini, datang ke rumah Reza dan menemui ayahnya Reza. Waktu itu Reza kebetulan ada di sana dan Putri ini ngobrol dengan kedua orang tuanya Reza. Di situ Putri ini cerita, "Pak, mohon maaf sebelumnya ya Pak, saya ini mau cerita. Ketika suami saya meninggal itu, saya itu sebenarnya nggak curiga sama sekali. Tapi beberapa hari setelah suami saya meninggal, saya itu ngimpi, dan ngimpi itu saya didatengin suami saya 3 kali berturut-turut. Jadi pertama kali saya itu ngimpi tapi kayak bener-bener nyata. Suami saya itu datang dan dia ini jalan diem, nggak ngomong apapun, tiba-tiba jalan menuju ke gang sebelah. Jadi di rumah kami itu ada jalan di sebelah, dia ini keluar. Loh Mas, mau kemana? Saya tanya gitu. Ternyata nggak lama kemudian begitu saya keluar, ini Pak Tri ini sudah ada di ruang tamu. Tak tanya, "Loh Pak, kamu ini kenapa?" Di situ wajah suaminya ini benar-benar pucat dan kayak bingung. Lah waktu itulah Pak Tri ini bilang ke Putri kalau, "Dek, aku ini jadikan tumbal, Dek. Jadikan tumbal sama Pak Irwan. Aku susah hidupku di sini, Dek. Minta tolong, Dek. Aku ini tumbal loh, Dek." Lah disitulah Putri itu merasa benar-benar kasihan sama suaminya karena seolah-olah benar Pak Tri itu yang waktu itu sudah meninggal, dirasa oleh Putri kayak benar-benar masih hidup, kayak benar-benar dia ini seperti ada di depan Putri persis dan benar-benar menyesal dengan keadaannya waktu itu. Disitulah Putri itu ngerasa, "Loh kenapa Mas? Kenapa?" Dan gak lama kemudian Pak Tri ini tiba-tiba keluar dari rumah. Lah keesokan harinya Putri ini ngimpi yang hampir sama. Suaminya ini datang ke rumah, dia ketuk-ketuk pintu. Begitu dibuka, wajah Pak Tri itu pucat. "Kenapa Mas kok pucat?" Nah, sekali lagi Putri itu ngerasa kalau ini bukan mimpi, jadi seolah-olah nyata. Dan Pak Tri tiba-tiba masuk, minta ambilkan minum. "Tolong ambilkan minum, Dek, haus aku." Diambilkanlah air putih, diminum. Jadi Pak Tri waktu itu minum dengan tergopoh-gopoh, seolah-olah haus banget. "Dek, lagi Dek, ambilkan Dek." Diambilkan lagi minum, Pak Tri itu minum lagi. Terus sekali lagi Pak Tri bilang, "Dek, aku ini tumbal, Dek. Pak Irwan ini yang numbalkan aku, Dek. Sudah ya, aku mau pergi dulu." Pak Tri ini keluar dari rumah. Disitulah Putri itu ngerasa ada keanehan di situ. Loh, suamiku ini sudah meninggal, tapi seolah-olah begitu mimpi ditemui Pak Tri itu kayak seolah-olah nyata. Dan suaminya selalu minta tolong dalam mimpinya. Nah, ketiga kalinya Pak Tri ini datang di mimpi Putri. Pak Tri itu tidur di sampingnya Putri. Jadi seolah meluk Putri. Begitu Putri ini bangun, "Loh Pak, kok tidur di sini?" "Iya Dek, aku kangen sama kamu Dek." Nah Pak Tri sekali lagi bilang, "Dek, minta tolong ya Dek. Aku ini ditumbalkan Pak Irwan. Pak Irwan itu sengaja numbalin aku. Habis ini nanti banyak tumbal-tumbal yang ditumbalkan Pak Irwan. Kamu jangan kaget, habis ini banyak korban."
Lah disitulah Putri itu ngerasa kaget. Begitu Putri bangun, Putri itu kembali sadar kalau ini mimpi. Tapi pada saat mengalami mimpi itu seolah benar-benar ini nyata. Disitulah Putri ini cerita ke ayahnya Reza. Jadi Putri itu minta maaf sebelumnya, nggak mau menuduh. Nah disitu ayahnya Reza itu dengerin, Putri, kok Putri itu tega-teganya nuduh kakak saya seperti itu. Kakak saya itu memangnya melakukan apa? Lah Putri bilang, Pak, saya minta tolong Pak. Saya yakin kalau suami saya itu ditumbalkan sama Pak Irwan. Kenapa saya minta tolong ke Pak Rizal? Karena Pak Rizal ini orangnya bijaksana. Mungkin dengan saya bilang ke Pak Rizal ini, Pak Rizal bisa memberitahu Pak Irwan bahwa suami saya itu ditumbalkan, Pak. Nah, disitulah ayahnya Reza, Pak Rizal itu bilang, Putri, ya sudah, ini nanti coba tak cari tahu lebih dalam ya, Bu. Sebenarnya kalau Putri ngomong kayak gini, nuduh-nuduh kakak saya bisa loh melaporkan Putri ke polisi. Tapi saya coba sabar, saya coba tampung apa yang jadi keluhannya Putri ini. Nanti coba tak selidiki pelan-pelan ya, Bu. Jadi saya tidak mau juga menyimpulkan kalau kakak saya itu seperti yang dituduhkan Putri. Sudah, Putri pulang dulu. Kalau nanti Putri butuh apa-apa, tidak apa-apa, Putri minta tolong ke saya. Kalau saya sanggup nanti saya bisa penuhi. Gitu ya, Bu. Putri pun pulang. Putri pulang. Di situ sekali lagi ayahnya Reza ini bilang ke istrinya, dia bilang kalau aku itu sebenarnya juga curiga loh Mas sama Mas Irwan itu. Curiga kenapa, Pak? Ya aku itu heran juga. Masku itu tiba-tiba menghilang lama, sekitar seminggu lebih, tiba-tiba pulang, terus keadaannya itu tiba-tiba berubah. Sampai-sampai dia bisa bikin satu usaha di depan kampung itu, dia bisa sewa ruko. Aku sebenarnya sudah ada kecurigaan. Begitu aku sama Reza itu masuk ke rumah, aku lihat kamar terkunci itu, aku sudah curiga. Nggak seperti itu karakter Mas Irwan itu. Mas Irwan itu nggak pernah menyembunyikan sesuatu dari aku, tapi dari situ aku ngerasa curiga. Lah ayahnya Reza bilang seperti itu ke istrinya, dan sebenarnya waktu itu memang Pak Rizal ini sudah curiga dengan apa yang dilakukan oleh kakaknya, tapi Pak Rizal ini coba memendam perasaan itu karena dia tahu kalau kakaknya ini orangnya tersinggungan. Dia tidak mau masuk terlalu dalam ke kehidupannya Pak Irwan. Nah, waktu pun berlalu sampai kemudian ada satu kejadian. Jadi waktu itu suasana di kampung ini hujan nggak seberapa deras, dan ternyata ada kecelakaan persis di depan ruko Pak Irwan. Jadi waktu itu ternyata ada satu orang bapak-bapak yang naik sepeda motor. Kesaksian dari orang-orang yang ada di situ, bapak-bapak ini kayak bingung. Begitu berhenti di depan ruko Pak Irwan itu, bapak ini bingung, noleh kanan kiri kayak mau nyebrang, mundur lagi. Nggak lama kemudian dari arah belakang ini ada truk yang nabrak ke motor bapak-bapak ini dan langsung meninggal di situ seketika. Dari situlah orang-orang ini keluar, dan nggak lama kemudian ada kepolisian yang datang, diuruslah semua jenazahnya. Ternyata ada satu bagian tubuh dari orang ini yang belum ditemukan, yaitu bagian tangannya. Nggak tahu mungkin karena tabrakannya benar-benar keras sampai kemudian satu bagian tubuh ini benar-benar patah dan nggak bisa dicari lagi waktu itu. Jadi seketika itu juga jenazah ini dimakamkan, dikembalikan. Nah, banyak dari orang-orang itu yang berkesimpulan ini pasti tumbal ini, karena orang-orang ini menaruh curiga betul kepada Pak Irwan itu. Orang-orang ini nggak percaya Pak Irwan ini yang dulunya benar-benar usahanya hancur seperti itu, tiba-tiba bisa bangkit seperti itu dalam waktu yang sekejap. Apalagi dengan kejadian Pak Tri yang meninggal dengan cara kesetrum di situ, orang-orang ini semakin menaruh curiga. Jadi kebanyakan warga kampung ini tidak mau belanja di tempat Pak Irwan. Mereka lebih senang belanja agak jauh sedikit daripada belanja di tempat Pak Irwan. Nah, disitulah kemudian setelah kejadian kecelakaan itu, setiap malam itu rumah warga ini seperti diteror. Jadi setiap malam itu ada pengakuan dari warga itu yang rumahnya selalu diketuk. Nah, kebetulan rumahnya Reza ini juga mengalami hal yang sama. Jadi waktu itu Reza ini belum tidur, dia main game di depan TV, dia main PlayStation di situ, dan pada saat main sampai tengah malam ada suara ketukan pintu dari luar. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Lah Reza ini curiga, ini malam-malam kok ada tamu. Ditaruhlah itu, mainan itu ditaruh.
Reza ini keluar. Begitu buka tirai, ternyata nggak ada satupun orang di sana. Begitu pintu dibuka, ternyata nggak ada siapapun. Reza pun kembali nutup pintu, kembali lagi melanjutkan main game. Nggak lama kemudian ada ketukan pintu lagi. Dok, 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 Assalamualaikum. Dok, dok, dok. Lah, Reza mulai nggak enak, dia masuk ke kamar ayahnya. Ya, ada yang ketuk-ketuk pintu. Siapa nak malam-malam gini? Nggak tahu. Tadi sudah tak bukakan pintu, tapi ternyata nggak ada orang. Ayahnya pun keluar dari kamar, bener-bener ayahnya ini juga denger. Ada suara ketukan pintu dan ada suara orang ucapkan salam. Dok, 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 Assalamualaikum. Lah ayahnya Reza maju, dibukalah pintu rumah itu, ternyata nggak ada siapa-siapa. Dan ternyata keesokan harinya banyak sekali warga itu yang melaporkan juga rumahnya ini diketuk oleh orang yang misterius. Begitu orang-orang warga ini yang rumahnya diketuk, dibuka pintu rumah itu nggak ada siapapun. Nah, kejadian ini pun benar-benar dialami seluruh warga, dan warga itu ngerasa terteror waktu itu. Ternyata beberapa bulan kemudian, suara ketukan pintu ini muncul lagi. Dok, 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 Assalamualaikum. Ada satu warga itu yang melaporkan kalau rumahnya diketuk. Dan ternyata setelah kejadian ketukan pintu itu, ada satu kejadian lagi. Jadi ada anak-anak muda yang waktu itu, kebetulan mereka ini pulang dalam keadaan mabuk. Kita sebut namanya Tony. Waktu itu Tony ini mengaku kalau dia pulang dalam keadaan agak mabuk. Begitu dia ini masuk ke desanya, ada satu bapak-bapak yang berdiri di ujung gang. Bapak-bapak ini berdiri dan kayak manggil Tony. Tony pun berhenti. Ya Pak, kenapa Pak? Dek, tolong antarkan saya, Dek. Di ujung gang sana, di jalan raya. Oh iya Pak. Lah otomatis Tony pun kembali lagi ke jalan raya. Digonceng lah bapak-bapak ini. Begitu sampai di jalan raya, karena keadaan ini sudah tengah malam, Tony ini tanya, mau nunggu bis Pak? Enggak Dek, mau nyari tangan saya. Begitu Tony ini ngelihat bapak-bapak ini nggak ada tangan, Tony ini langsung benar-benar lari menuju ke kampungnya. Di situ dia bangunin warga, motornya masih tertinggal di sana. Tony ini benar-benar ketakutan, dan ada satu warga yang nunggu di pos ronda waktu itu bangun. Kenapa Ton? Pak, tolong Pak, ada setan Pak, setan. Setan nggak ada tangannya. Lah, sekarang gimana? Motor saya tak tinggal di sana. Lah, sama satu orang warga ini, Tony ini menuju ke jalan raya ngambil motornya. Ternyata nggak ada orang yang tadi disamperin oleh Tony. Orang ini sudah nggak ada. Disitulah Tony ini cerita kalau penampakan wujud sosok ini, dia ini benar-benar seperti bapak-bapak dan tangannya ini nggak ada. Dia minta tolong untuk dicarikan tangannya. Lah entah ada hubungannya atau enggak dengan orang yang pernah meninggal di sana dan tangannya belum ditemukan. Lah Tony ini nggak tahu menahu, tapi warga ini bilang mungkin kamu ini mabuk Ton. Nah disitulah kemudian menyebar berita tentang keangkeran persis di depan ruko Pak Irwan itu. Nah banyak juga warga itu yang melihat setiap kali mau buka toko, Pak Irwan ini selalu membawa satu baskom yang isinya air, warnanya putih. Putih seperti susu, dan Pak Irwan ini selalu menyebarkan air ini mengelilingi rukonya. Disitulah semakin menambah kecurigaan warga. Setiap 6 atau 7 bulan sekali, selalu ada korban yang meninggal persis di dekat ruko Pak Irwan itu. Jadi warga itu seolah-olah meyakini bahwa ini adalah tumbal dari toko Pak Irwan. Nah ternyata benar. Beberapa bulan kemudian, ada lagi warga ini yang mengaku diketuk pintunya. Begitu diketuk pintu, dok, 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 dok. Begitu dibuka rumahnya, nggak ada siapapun. Dan selalu ketika setelah ada ketukan pintu itu, selalu ada korban meninggal persis di dekat rukonya Pak Irwan. Jadi ketika ada warga yang melaporkan, kemarin semalam itu rumahku diketuk, dan begitu tak buka, nggak ada siapa-siapa. Ternyata warga itu sudah menyimpulkan, wah jangan-jangan ini ada korban lagi. Dan ternyata benar, entah ada hubungan kebetulan atau enggak, sore harinya ternyata ada korban kecelakaan persis di depan ruko Pak Irwan. Jadi warga itu seolah-olah bisa menebak, seolah-olah warga itu meyakini bahwa 6 atau 7 bulan sekali selalu ada korban yang meninggal di dekat ruko Pak Irwan. Dan warga menyimpulkan ini tumbal dari Pak Irwan itu. Nah sampai kemudian Pak Rizal ini, ayahnya Reza ini juga merasa bising juga. Banyak warga itu yang mencibir. Apalagi ini adalah kakaknya Pak Rizal sendiri. Jadi Pak Rizal itu ngerasa sudah mulai nggak nyaman. Dia bilang ke Reza, bilang ke istrinya juga, udah yuk kita pindah aja dari sini, rumah ini kita kontrakkan.
Nggak bisa Bapak itu tinggal kayak gini terus. Banyak orang-orang itu yang ngerasani, ngomong sana sini tentang Pak Irwan. Jadi 1 minggu setelah itu mereka pun memutuskan untuk pindah rumah. Jadi dia nggak lagi tinggal di sana. Begitu Pak Rizal dan keluarganya itu pindah, beberapa bulan kemudian itu Pak Rizal ini nggak lagi menghubungi Pak Irwan atau nggak lagi main ke kampungnya yang lama itu. Sampai kemudian dapat kabar bahwa Pak Irwan ini sakit. Dia ini sakit dan nggak mau dibawa ke rumah sakit. Jadi kalau orang Jawa bilang ini, Pak Irwan ini kembang ambet. Dia hanya tidur di kamar tidur dan nggak bisa ngapa-ngapain. Ada anggapan dari Pak Rizal itu kalau Pak Irwan ini sakit stroke. Jadi dia nggak bisa digerakkan sama sekali. Dan kalau ngomong itu terpatah-patah. Jadi kayak bener-bener orang yang sakit dan nggak mau dibawa ke rumah sakit. Dan hanya terbaring di tempat tidur. Berbulan-bulan seperti itu dan usahanya ini nggak ada lagi yang ngurusi. Perlahan-perlahan usahanya ini semakin bangkrut. Dan kembali istrinya itu berjualan di depan rumah. Nah dari situlah istrinya ini cerita ke Pak Rizal. Dek, sebenarnya Masmu itu, Mbak ini juga curiga. Waktu Masmu itu pergi dari rumah beberapa hari itu, pulang-pulang itu memutuskan mau ngontrak satu rumah. Waktu itu Mbak ini juga curiga, kenapa sih Mas kok kamar sebelah, kamar satu itu kenapa dikunci terus? Kok kamu itu masuk selalu nggak memperbolehkan anak-anakmu masuk di situ? Nah disitulah Pak Irwan ini ternyata melakukan ritualnya di situ. Tapi istrinya Pak Irwan ini bilang ke Pak Rizal, tapi mohon maaf loh Dek Rizal, tentang orang-orang atau korban-korban yang meninggal kecelakaan di depan ruko kami itu, saya sendiri nggak tahu persis apa itu tumbal atau enggak. Tapi yang jelas, saya itu yakin kalau Masmu itu memang pelaku ritual pesugihan semacam itu. Kayaknya dia setelah pergi dari rumah itu, pulang-pulang itu perlakuannya itu selalu aneh. Dia sering menyendiri di kamar itu. Terus tiba-tiba aku itu juga heran kok usaha ini tiba-tiba bisa naik drastis seperti itu. Sampai bisa kami itu nyewa ruko dan mempekerjakan orang-orang. Nah dari situlah Pak Rizal itu diem. Dan dia coba meyakinkan istrinya, Mbak, sudah Mbak, nggak usah mikir yang aneh-aneh tentang Mas Irwan. Yang sekarang itu kita pikirkan gimana Mas Irwan ini bisa beraktivitas kembali. Karena kondisinya seperti itu, nggak bisa gerak, ngomong aja susah. Dan kita harus membujuk Mas Irwan ini supaya mau ke rumah sakit. Udah nggak mau Dek, nggak mau. Masmu itu susah kalau dibilangin. Dari awal, begitu Mas Irwan itu kakinya ngerasa sakit, sudah tak suruh untuk pergi ke rumah sakit. Tapi orangnya itu nggak tahu. Setelah melakukan hal-hal itu, orangnya itu pelit. Bahkan untuk dirinya sendiri itu dia pelit. Pak Rizal itu sebenarnya sudah ikhlas waktu itu. Karena melihat kondisi kakaknya itu benar-benar tragis. Dan benar-benar hanya ada di atas tempat tidur. Kencing pun di situ. Nggak bisa ke kamar mandi. Ternyata setelah Pak Rizal ini pulang, nggak lama kemudian beberapa hari setelah itu dikabarkanlah kalau Pak Irwan ini meninggal. Setelah meninggalnya Pak Irwan itu ternyata ada juga berita-berita miring tentang sosok Pak Irwan ini. Jadi ada satu warga yang waktu itu pulang, kebetulan pulang dari luar kota karena beliau ini naik bis dan turun persis di depan ruko Pak Irwan. Orang ini ngelihat ada orang, satu orang ini mondar-mandir kayak orang bingung. Jadi satu orang ini kayak garuk-garuk kepala, jalan ke sana ke sini. Lah satu orang warga ini coba manggil, Pak, nyari apa Pak malam-malam gini? Lah orang ini mondar-mandir. Terus gak lama kemudian menghampiri bapak-bapak ini. Begitu dia, loh wajahnya itu benar-benar wajah Pak Irwan dan semua mukanya itu ndak karu-karuan. Jadi matanya yang ketarik, bibirnya yang ketarik. Jadi benar-benar wajahnya ini nggak berbentuk. Nah disitulah orang ini lari ketakutan. Setelah kejadian itu ternyata banyak juga orang itu yang merasa dihantui sosok dari Pak Irwan itu. Jadi ketika ada orang yang keluar dari rumah, tiba-tiba ketemu sosok yang menyerupai Pak Irwan itu jalan seperti sempoyongan. Beberapa tahun kemudian warga desa ini sudah benar-benar melupakan tentang kisah Pak Irwan. Apalagi istri dari Pak Irwan ini sudah kembali pulang ke desa orang tuanya. Jadi orang-orang itu benar-benar lupa tentang apa yang pernah dialami oleh Pak Irwan, juga apa yang pernah dialami orang-orang di desanya. Nah kejadian inilah yang diceritakan Resa
cerita ini tidak bermaksud sedikit pun untuk membuka aib dari Pak D-nya Resa, yaitu Pak Irwan. Cerita ini semata-mata diceritakan untuk memberi pesan kepada teman-teman yang menonton tayangan ini, supaya teman-teman bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil manfaat dari kisah tersebut. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.